Selamat siang semuanya. Di sini saya akan membahas tentang lokasi praktek saya, itu tentang pembakaran memerlukan udara. Tujuan saya untuk menjelaskan apa itu kegunaan dari udara. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini adalah lilin 2 batang yang sama, korek api, gelas dengan ukuran yang berbeda, stopwatch, dan piring atau mangkok. Teman-teman dapat mencobanya di rumah. Teman-teman mau mengetahui hasilnya nanti. Cara kerja saya di sini adalah sediakan 2 lilin yang sama ukurannya, berdiameter panjang dan warna yang bentuknya. Letakkan kedua lilin di atas meja dan berikanlah jarak antara lilin sekitar 30 cm. Nyalakan kedua lilin tersebut. Teman-teman dapat melihat hasilnya nanti. Membandingkan lama lilin menyala antara kedua lilin tersebut, amatilah dan catat perubahan terjadi. Kita dapat mengamati apa yang terjadi jika lilin yang satu dimasukkan dalam gelas dan lilin satu dibiarkan begitu saja. Dan hasil dari pengamatan saya adalah selang waktu sampai lilin mati. Pembahasan saya di sini adalah lilin ditutup dengan gelas lambat laun, amati sesuai dengan waktu yang telah dicatat pada tabel saya di atas. Yaitu saya sudah mencatat waktu dan posisi lilin yang saya gunakan untuk praktek ini. Namun lilin yang tidak ditutup gelas akan terus menyala hingga lilin itu habis. Hal ini membuktikan bahwa pembakaran memerlukan udara. Terbukti di atas, yaitu lilin yang tertutup akan mati sendiri dan lilin yang tidak tertutup akan menyala terus. Karena lilin tersebut itu untuk memerlukan udara. Udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Di sini saya juga memakai lilin, yaitu lilin diletakkan dalam mangkok. Teman-teman dapat melihat hasil dari praktek saya di situ. Lebih jelasnya teman-teman dapat membukanya. Hasil pengamatan saya di sini, air dalam gelas pelan-pelan naik dan udara menekan di dalam gelas sehingga menyebabkan api lilin padam. Hal ini membuktikan bahwa udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, sedangkan lilin padam dalam jangka waktu kurang lebih 0,417 detik. Itu hasil dari pengamatan saya, karena lilin yang dalam gelas tidak akan mampu bertahan lama karena mendapatkan tekanan tinggi ke tekanan rendah. Udara sebagai sumber energi. Alat dan bahan: balon, selongkong bolpoin plastik dan logam, gulung kawat, pita perekat atau selatip, gunting. Cara kerja saya di sini adalah tutuplah balon sampai membesar dan kencang, kemudian ikutilah dengan karet. Isolasi selongkong bolpoin dengan balon. Sediakan 2 isi penyangga, dapat berupa tiang, dinding atau 2 buah kursi. Aturlah jarak yang sekitar kurang lebih 1,5 meter. Masukkan kawat ke dalam selongkongan bolpoin. Selanjutnya susun alat dan bahan seperti gambar berikut. Ya, teman-teman dapat melihat gambar yang saya lampirkan di atas. Tariklah pangkal selongkong bolpoin sampai ujung bentangan kawat. Bukalah ikatan karet pengikat balon. Roket bergerak dengan adanya tekanan udara dari balon. Amatilah bentuk dan jarak balon setelah tiupannya dilepaskan. Lalu kita dapat mencatatnya di tabel yang telah saya buat. Di sini sudah saya lampirkan pertanyaan-pertanyaan serta jawaban-jawaban yang saya buat. Di sini saya akan menjelaskan lagi, yaitu tentang batuan. Klasifikasi tujuan itu mengklasifikasi batuan. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini adalah beberapa batuan minimal 3, neraca lengan, gelas beker, pipet, H2O 4 atau air aki, HCl, mangkok kaca, loop, dan jenis batuan. Cara kerja saya di sini, ambillah beberapa batuan, cucilah dengan air sebersih mungkin, amatilah dengan warna dan baunya. Cobalah diremas, dicangkil dengan kuku, ditarik dan dipukul dengan palu untuk melihat keras tidaknya batuan. Timbanglah massa batuan dengan neraca, catat dan lembar pengamatan.
ya kita dapat menyatetnya dalam lembar penyampaian yang selalu buat. Ukurlah volume batuan dengan cara memasukkan batuan ke dalam gelas yang berisi air tidak penuh. Catat volume air sebelum batuan dimasukkan dan catat volume air setelah ada. Hitunglah massa. Ini teman-teman dapat melihat hasil dari pengamatan saya detail jelas. Di sini jenis-jenis batuan, sangat banyak dari jenis-jenis batuan. Di sini saya tidak bisa menyampaikan satu persatu. Jika teman-teman ingin mengetahui jenis-jenis batuan, teman-teman dapat melihatnya di lapangan praktik saya. Karakteristik batuan. Cara kerja saya di sini adalah untuk mengetahui karakteristik batuan, yaitu letakkan sebuah batuan dalam cawan gelas atau mangkok gelas. Teteskan 3-5 tetes HCl atau H2O 4 atau air aki dengan pipet. Amati yang terjadi pada batuan akibat HCl atau H2O atau air aki. Catat dalam lembar pengamat. Ulang langkah 1 dan 3 dengan batuan yang berbeda-beda jenis. Reaksi batuan. Jenis batuan karakteristik. Batu gamping membentuk gas karbon dioksida C2O. Basal membentuk gelembung-gelembung gas. Batu pulsa mengeluarkan bunyi mendesis. Teman-teman dapat mengetahui lebih jelasnya, teman-teman dapat memprakteknya sendiri dengan cara kerja teman-teman sendiri. Kurang dan lebih saya mohon maaf karena hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.